Warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin la ni'matika ya Allah salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in sani yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemarin santri putra tidak mengikuti kajian hadis, kita mundur satu hadis 350. Ini istata'tum, in jika istata'tum, engkau mampu, antuksiru, an yaitu tuksiru, memperbanyak, min dari al-istighfari, membaca istighfar. Faf'alu, famaka if'alu, lakukanlah. Fa'innahu, famaka innahu, sesungguhnya istighfar. Laisa, tidak ada, syai'un, sesuatu, syai'un, sesuatu, anjaha, yang lebih menyukseskan, indallah, di sisi Allah ta'ala, maha tinggi Allah. Wala ahabba, wa dan la, tidak ada, ahabba, yang lebih dicintai, ilaihi, kepadanya, minhu, dari istighfar. Orang meriwayatkan hadis Al-Hakim, Imam Hakim. Jadi Rasul berpesan kepada kita, perbanyaklah istighfar semampu kita, sebanyak-banyak istighfar itu, karena istighfar itu akan menghantarkan seseorang untuk meraih kesuksesan, untuk meraih cita-cita mulianya. Banyak kisah tentang keutamaan dan fadilah istighfar. Di antara kisah itu dikisahkan di masa Imam Hasan Al-Basri. Ada satu penduduk yang datang kepada beliau, wahai imam, sudah lama kampung kami tidak tersiram dengan air hujan. Lalu kampung yang lain datang mengadukan permasalahan yang berbeda. Kampung yang kedua surat kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai imam, penduduk kami atau kampung kami sudah lama berumah tangga, sudah lama sekali berkeluarga, namun tidak mendapatkan keturunan. Ada lagi kampung yang ketiga, wa imam, kampung kami, penduduk kami menanam tapi tanpa pernah kita bisa menghasilkan apa yang kami tanam. Kami selalu gagal sehingga mengalami kefakiran, kemiskinan di kampung kami. Lalu Imam Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh
Surah apa aja? Surah Nuh. Ayat sepuluh sampai ayat 12. Ayat berapa? 10 sampai ayat 12. Beliau bacakan, Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Kemudian 3 kampung ini, 3 kabilah ini diberikan dan diperdengarkan ayat ini. Kemudian beliau uraikan, ulanglah kalian, istighfarlah, bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh kalian bertaubat. Sungguh Allah akan kucurkan hujan untuk kamu. Yang kedua, kampung yang kedua, tadi masalahnya apa? Yang kampung kedua tidak punya keturunan. Ulanglah, bertaubat kepada Allah, istighfar sebanyak-banyaknya. Sungguh Allah akan berikan keturunan. Yang ketiga, paceklik yang menanam tapi tanpa pernah memanen. Sudah bertaubat, bermohon ampun kepada Allah. Dan subhanallah, salah seorang muridnya kemudian komentar, "Wahai syekh, wahai guru, ini permasalahan yang berbeda. 3 kampung, 3 kabilah. Tapi kenapa jawabannya cuma 1?" Sang imam kemudian mengatakan, Allah yang memberikan solusi dari masalah mereka. Masalah boleh beda, tapi inilah solusi yang Allah berikan untuk mereka. Perbanyak istighfar, ternyata selesai. Maka anak-anakku, Abi sering sampaikan kepada kalian, jangan pernah kurang dari istighfar, minimal 1000 dalam sehari, karena akan menyelesaikan masalah kita. Masalah kita apa dalam belajar seperti ini? Dalam menghafal, kesusahan, kesulitan menghafal, dengan istighfar, insya Allah Allah mudahkan. Susah sulit bangun malam, Allah akan bangunkan. Ya. Bahkan Rasul pun menyampaikan dalam hadis, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhayqin makhraja. Barang siapa dia senantiasa membaca istighfar, maka Allah akan berikan jalan keluar terbaik dari segala masalahnya. Wa min kulli hammin faraja, kesusahan, kesedihan Allah ganti kebahagiaan untuknya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah ia duga-duga dari mana Allah akan hadirkan untuknya. Fadilah istighfar, minimal Abi sudah wasiatkan kepada kalian, amalkan sunnah Rasul ini. Tidak hanya 7, tapi berapa? 10 dalam sehari. Apa yang pertama? Apa yang kita lakukan? Kita amalkan sunnah Rasulullah, sunnah harian, menjaga wudhu. Ayo sama-sama. Yang kedua, sholat berjamaah. Ketiga, tahajud. Keempat, sholat suruh dulu, suruh, tidak keluar dari masjid
sebelum kita tutup dengan 2 rakaat salat suruh. Apa keutamaan suruh kemarin yang Nabi sampaikan? Kan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Kemudian yang kelima, duha. Jangan pernah lewatkan duha, karena dosa sebanyak apapun dengan duha maka akan Allah hapus. Dan satu-satunya sholat sunnah yang berhubungan langsung dengan rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala duha. Yang keenam, istighfar. Jangan kurang dari 1000. Ketujuh, baca Al-Quran sebagai wirid kita, apalagi penghafal Al-Quran, tidak kurang dari 5 juz sehari. Yang ke-8, bersedekah. Yang ke-9, baca sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi. Terakhir 10, apa? Menebar salam atau silaturahim. Ini ada masyarakat sini yang sakit atau yang kena musibah, yang meninggal, anak-anak segera, nggak usah disuruh oleh abi. Wah, ada meninggal, ikut menyolatkan. Paham? Nggak usah menyuruh, nggak usah disuruh. Itu tanda kita bisa mengamalkan sunnah Rasulullah. Ada yang sakit, kita langsung jenguk. Ada yang meninggal, langsung kita takziah untuk ikut menyolatkan. Malah kalau bisa ikut menguburkan, pahalanya luar biasa. Barang siapa menyolatkan jenazah saudaranya, maka dia akan mendapatkan 1 qiraat. Lalu yang kedua, barang siapa dia ikut menguburkan jenazah saudaranya, maka dia akan mendapatkan 1 qiraat. Berarti menyolatkan 1 qiraat, menguburkan 1 qiraat. Terus sahabat bertanya, 1 qiraat itu seperti apa ya Rasulullah? 1 qiraat itu beri gunung emas. Allahu Akbar. Itu dapat hadiah bagi orang yang ikut menyolatkan saudaranya. Ya, seperti itu nanti ketika saat kalian bermasyarakat, nggak usah diundang, nggak usah dipanggil. Tuh, mohon ikut mensolatkan ya Bapak, nggak usah disuruh. Kewajiban kita pada saudara kita, untuk saudara kita muslim. Ya, kota Hidah itu anak-anak ada yang wafat, apalagi yang kenal dekat. Tanpa kenal pun itu saudara kita. Jadi paham hikmah istighfar? Apa yang pertama istighfar tadi? Akan menyelesaikan masalah sepelik apapun yang kita alami. Yang kedua, kesusahan, kesedihan Allah ganti dengan kebahagiaan. Yang ketiga, Allah akan berikan rezeki yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan yang minta air hujan, Allah kasih saat itu juga. Yang minta keturunan, Allah berikan keturunan. Kemudian yang ingin mendapatkan panen terbaik dari tanamannya, Allah berikan hasil terbaik, buah daripada taubat dan istighfar. Maka anak-anakku tinggal mengamalkan hadis ini, maka sungguh kita akan mendapatkan apa yang dijanjikan Allah, apa yang dijanjikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Abi sudah pernah ceritakan belum seorang pemuda yang gemar istighfar itu? Sudah pernah kan? Di zaman Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal ya. Pernah ya? Pemuda yang bikin roti itu. Pernah dengar kan? Belum pernah dengar?
Suatu ketika Imam Ahmad bin Hanbal tiba-tiba ingin safar, ingin apa? Bepergian, tapi nggak tahu tujuannya kemana. Sehingga beliau melangkahkan kaki, mengayunkan tangannya menuju satu tempat. Yang tempat itu beliau tidak ada sahabat, tidak ada teman, tidak ada kerabat. Lalu sampai di masjid, beliau minta izin kepada DKI masjid, bahwa izinkan kami untuk menginap di masjid ini. Kemudian pengurus masjid tidak mengizinkan dengan alasan banyak kotak amal yang hilang mungkin saat ini seperti itu, atau untuk keamanan dan seterusnya. Akhirnya ada seorang pemuda setelah melaksanakan sholat isya berjamaah, pemuda itu kemudian menghampiri Imam Ahmad itu, kemudian menawarkan untuk menginap di rumahnya. Pemuda ini nggak kenal dengan Imam Ahmad. Paman, kalau paman berkenan silahkan menginap di rumah kami. Sampai di rumah kemudian disiapkan makanan, minuman. Ini sunnahnya ya, ketika kita punya tamu, hidangkan minimal air putih. Jangan sampai tidak ada satu yang kita hidangkan kepada tamu-tamu kita, apalagi tamu kita undang. Namun sebagai seorang tamu, walaupun ada hidangan, ada sajian, ada makanan, kalau tidak ada bicara, enak nggak? Milih mana kira-kira? Anak-anak bertamu, kemudian disiapkan makanan, minuman, tapi nggak diajak ngobrol. Apa pilih diajak ngobrol tapi nggak ada makanan, nggak ada minuman? Milih mana? Ngobrol seharian, nggak makan, nggak minum. Diajak ngobrol apa dikasih makanan, minuman? Nah, Imam Ahmad ini mengalami suatu hal yang tidak biasa. Beliau bertandang, bersilaturahim, kemudian ditinggal begitu saja. Diberikan makanan, minuman, tapi pemuda ini kemudian melanjutkan aktivitasnya apa? Membuat adonan roti. Tapi Imam Ahmad itu melihat komat kamit mulutnya seorang pemuda itu sambil buat adonan roti terus. Akhirnya Imam Ahmad yang mulai membuka perbincangan. Hei anak muda, kamu tidak mengajak ngobrol kepadaku sebagai tamumu, tapi kenapa engkau komat kamit seperti membaca mantra? Mohon maaf paman, aku tidak membaca mantra, tapi aku melafazkan wirid yang tidak bisa kami tinggalkan. Kalau boleh wirid apa yang aku baca? Aku baca istighfar paman. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Terus Imam Ahmad bertanya lagi, sudah berapa lama? Alhamdulillah sudah 30 tahun aku istiqomah dengan istighfar ini. Imam Ahmad bertanya lagi, apa yang kau dapatkan dengan istighfar itu? Alhamdulillah paman, aku punya permohonan kepada Allah 100 permintaan, yang 99 sudah diijabah oleh Allah. Lihat kata-katanya, aku punya permintaan kepada Allah 100 permintaan, sudah 99 diijabah oleh Allah, tinggal satu yang belum paman katanya.
tinggal satu yang belum. Kemudian Imam Ahmad bertanya, kalau boleh tahu apa permintaan satu yang belum diijabah oleh Allah? Kemudian mengatakan, aku ingin sekali bisa bersilaturahim ke Imam Ahmad, mengaji ke beliau, mencium tangan beliau, memeluk beliau, dan aku ingin melihat, memandang wajah beliau dengan mendengarkan nasihat-nasihat beliau. Beliau ulama yang amat sangat terkenal. Ingin sekali, tapi kesibukan saya seperti ini paman, jadi aku belum bisa meninggalkan aktivitas kesibukan saya yang sebagai penjual roti, harus menyiapkan malam membuat, kemudian besok harus berdagang menjajakan roti-roti ini keliling ke kampung dari kampung. Ingin sekali paman aku ketemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Subhanallah. Imam Ahmad bin Hanbal kemudian terharu sampai meneteskan air mata dengan mengatakan, wahai anak muda, sungguh doamu yang satu itu pun diijabah oleh Allah. Doamu yang ke-100 ini pun diijabah oleh Allah. Kok bisa paman? Iya, karena aku adalah Ahmad Imam bin Hanbal. Subhanallah, aku Imam Ahmad. Aku dihadirkan untukmu oleh Allah. Digerakkan kakiku melangkah, tanganku mengayun tanpa tujuan, ternyata Allah ingin membahagiakan dan menyenangkanmu dengan mengijabah doamu. Subhanallah, lihat dengan fadilah istighfar anak-anakku, keutamaan istighfar dasar luar biasa. Nah itu zaman dulu Abi, itu kan zaman di masa ulama. Apakah bisa Al-Quran ini akan menjadi nasihat untuk kita sampai akhir hayat kita, pedoman hidup kita? Bisa kita dapatkan, bisa kita lakukan, dan bisa kita rasakan dahsyatnya istighfar itu saat kita mengamalkan dengan mulazamah istiqomah. Pemuda itu tadi berapa tahun? 30 tahun, enggak kurang, terus istighfar, mengamalkan hadis ini stata'tu antusiru bil istighfar faf'al. Dan benar dia meraih dan mendapatkan semuanya itu. Allahu Akbar. Dan Abi punya kisah tersendiri dengan istighfar itu. Pernah diceritakan udah? Sudah kali. Abi pernah diundang di Aceh. Pernah kan dengar itu? Belum? Panitia menyiapkan tiket. Hari Rabu kita berangkat, acaranya hari Kamis. Tapi Abi minta setelah acara Abi harus pulang ke Jakarta karena hari Sabtu harus pergi ke Subang, Pamanukan, karena ada acara hall di sana, hall mertua saat itu. Kata panitia ngomong, gampang Ustadz, habis acara Ustadz langsung saya hantar ke bandara pulang. Kalau dari Aceh ke Jakarta itu selalu kosong pesawat, kapan saja bisa. Akhirnya kita berangkat hari Rabu, ngineplah di hotel, kemudian Kamis acara jam 10 di Masjid Baitur Rahman, Banda Aceh. Baitur Rahman apa Baitur Rahim? Pernah ke Aceh? Belum pernah? Jembatan Serong? Yo, Aceh aja belum pernah. Baitur Rahman kalau tidak salah nama masjidnya. Masjid Agung. Kebanggaan masyarakat Aceh. Jam 10 acara, setengah 12 selesai, kumandang duhur. Kemudian kami minta kepada panitia ingin pulang. Ternyata apa?
Masuk salah satu penjual tiket, ternyata apa? Mohon maaf, nggak ada penerbangan hari ini, sudah full. Kemudian akhirnya udah Jumat nyari lagi nggak ada, tinggal 1 hari. Akhirnya malam itu, malam Sabtu, terus Abi nginep lagi di hotel. Padahal tadinya nginepnya hanya semalam, jadi 3 malam. Di situ kemudian semua panitia saya bangunkan. Bisa mulai sibuk mereka nyari tiket lewat HP online. Sampai kemana-mana nggak dapat. Pada akhirnya ada, tapi dari Medan. Sedangkan Aceh ke Medan itu kalau perjalanan bis itu sekitar memakan waktu 6 jam. Bingung panitia. Wah, sedih luar biasa panitia. Malam itu 2:30 saya bangunkan. Ayo bangun, kita bertaubat. Yuk tahajud, bangun semua. Setelah tahajud selesai, taubat selesai, kemudian saya minta kepada panitia untuk menyiapkan baju-baju Abi, masukkan ke koper. Mereka tanya, loh mau kemana? Saya mau pulang karena besok harus sampai di Jakarta. Kita nggak punya tiket. Ikhtiar kita belum maksimal. Abi belum istighfar, mohon ampun kepada Allah. Saat sampai nanti karena kesombongan kita, karena kita sudah mendahului kehendak Allah, meremehkan. Wah, nanti ada tiket dari Aceh kapan aja. Nah, ini kesombongan, mendahului kehendak Allah. Sudah, yang penting saya antarkan ke bandara sebelum subuh. Alhamdulillah, panitia kemudian mengantarkan Abi ke bandara Aceh sebelum subuh. Kemudian menunggu subuh, Abi pun tilawah, muqaddiah, sifat. Terus begitu subuh selesai, Abi langsung buru-buru keluar, tidak suruh karena mengejar tiket itu. Mengejar apa, siapa tahu ada kesempatan untuk bisa cari informasi. Masuk ke bandara, panitia kemudian Abi suruh nyari informasi. Tolong tanya tanggal, tuh ada penerbangan Garuda sama waktu itu Sriwijaya, ada 2 kantor penerbangan. Yang Garuda ditanya, di Sriwijaya ditanya. Panitia minta informasi, masih ada tiket? Enggak ya Pak, malah jam 7 nanti sudah terbang pesawat Sriwijaya. Kemudian ke Garuda sama, Mbak masih ada tiket ya? Penuh Mbak. Nanti jam 8 terbang Sriwijaya jam 7, Garuda terbang, udah selesai. Sedih panitia, nangis dua-duanya. Maafkan kami Ustaz, maafkan kami, tapi tetap megang tasbih sifat. Ingat hadis itu. Balazimah sifat ya Allah yang kulli makhrajnya wa min kulli hammin farajnya wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Itu apa cara mudah buat sifat. Tiba-tiba stasiun Wijaya terbang, tidak pesawat dari jam berapa? Nunggu dari malam. Tiba-tiba ada kru dari Garuda keluar dari dalam. Keluar dari mana? Dalam. Kalau masuk kemana? Kalau masuk kemana? Ke dalam. Kalau mundur ke belakang. Kalau naik ke atas. Kalau turun, kalau keluar, kalau keluar, ke dalam, keluar ke dalam. Kalau keluar, kok dari luar? Kalau keluar, keluar
ke depan. Ya, kalau dari belakang ke depan, masuk keluar ke depan. Ulang lagi. Kalau kita masuk, ya. Kalau kita mundur, maju, naik, turun, masuk, ke dalam, keluar, di belakang, keluar ya di luar. Oh, enggak sadar, keluar dari jalan, keluar dari bawa hati, tahu hati? Apa hati? HP seperti hati, tapi ini anak satu hatinya masih ada. Nabi punya 4 hati. Nanti cari kasih putri 1, putra 1, kemudian itu Nabi beli 4. Nah, kalau nanti cari itu mahal, Nabi beli itu 1.500.000 satu pasang. Ya, nanti kalau cari hati-hati, karena waktu pembersihan gudang itu Nabi cari nggak ada hati, itu mahal. Satu-satunya itu satu pasang 500. Kalau cari solokannya masih ada ya, solokan listriknya untuk mengecas itu hati namanya. Ya, waktu kita reka kan ada, masih ada kan? Nggak ada. Waktu reka kan ada hati, nanti cari. Ya. Nah, kru pesawat Garuda itu keluar, tiba-tiba nyari salah seorang penumpang. Kalau tidak salah namanya Pak Selamat, kalau salah. Dia nyari keluar membawa hati. Sambil telepon dengan siapa? Telepon dengan siapa? Dengan kru pesawat yang di dalam. Gimana sudah ada belum namanya pesawat? Terus ngampiri kantor perwakilan Garuda, masuk dalam itu. Ada nggak satu orang namanya Pak Selamat ini? Belum ada. Tinggal satu lagi. Padahal pesawat sebentar lagi akan terbang. Sementara satu penumpang yang sudah ada namanya, pembeli lewat online tapi belum datang. Ditunggu semenit, 2 menit, 5 menit, 10 menit nggak ada. Akhirnya apa? Penjual tiket itu ngomong, perwakilan Garuda itu, kantor Garuda itu. Tapi tadi ada satu orang, katanya mau ke Jakarta. Coba saya tanyakan dulu bang, siapa namanya? Begitu ditanya oleh panitia, namanya siapa Pak yang tadi mau ke Jakarta? Ustadz Farid. Oh bukan ya. Terus gimana? Dia telepon lagi. Gimana nih Pak? Pak Selamat tidak ada. Tapi ada satu penumpang ke Jakarta nih, namanya Ustadz Farid. Akhirnya apa? Bawa hati, dia menjawab. Kedengaran banget kan? Kan gantian kan? Ya sudah kalau gitu nggak apa-apa. Subhanallah. Api nggak beli tiket, nggak dapat tiket, tapi dapat fasilitas langsung. Api digandeng, ditenteng oleh kru pesawat Garuda itu, tenteng masuk ke dalam pesawat tanpa beli tiket, tanpa bayar tiket. Oh, sampai pesawat orang melototin Nabi semua ngeliatin. Ini tuh Pak Selamat. Ya Allah, dikira Pak Selamat karena beberapa menit terlambat, dikira Pak Selamat. Subhanallah. Nih jasanya istighfar, sujud syukur lagi. Ya Allah. Makanya anak-anak kalau pergi kemana-mana, yang mau ke Aceh, ke Malaysia, Singapura, ke bandara, istighfar lagi. Insya Allah tetap ke bandara. Itu kalau kepepet, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang nggak bisa. Nyangka nggak kira panitia kalau Abi bisa terbang saat itu? Nyangka nggak? Tiket nggak ada, pesawat sudah penuh. Nah, lalu di mana keberadaan Pak Selamat itu yang namanya sudah tercantum? Kemana kira-kira? Kemana? Gak ada yang tahu. Abi juga gak tahu.
Mungkin dia mau berangkat ketiduran. Begitu bangun sudah jam 9. Waduh, bisa jadi nggak? Mungkin nggak? Apalagi yang suka tidur begitu. Abadi, Fauza, Fatih, Istilah mana ini? Gampang banget ketinggalan pesawat itu. Atau mungkin dia masuk kamar mandi, mohon maaf, lagi mencret. Bisa nggak lagi pulus begitu kemudian, waduh, lebih baik tuntas daripada mencret dalam pesawat. Dia tuntaskan dulu. Begitu selesai belum, hajatnya belum selesai, udah dalam jam kunci. Atau yang ketiga, begitu masuk kamar mandi, kekunci dari luar. Mau gedor-gedor udah berangkat semua. Siapa yang mengunci? Malaikat. Untuk ganti siapa? Safari. Skenario-nya Allah indah banget. Dengan apa dia? Tapi plus, harus ada plusnya. Aku sambil ngasih tukang satpam itu, tukang apa? Di bandara cleaning service, tak kasih langsung dompet, tak buka. Dompet yang paling gede berapa angkanya, nilainya tak ambil. Karena ada 1.000, 2.000, 5.000, 50.000, 100. Yang biasanya sedekah yang ambil yang mana? 1.000, ya Allah. Paling besar, kalau dalam keadaan darurat begitu, ambil yang paling besar. Langsung 100 ambil keluar. Ini harus selalu bawa sedekah. Ya, anak-anak nanti kalau bawa HP jangan komunikasi aja, tapi HP bisa untuk ATM. Klik 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 keluar, klik klik keluar. Nggak usah ke ATM. Kasih Pak, tolong terima doa Ustaz mau pulang ke Jakarta. Itu setelah istighfar, sedekah istighfar, sedekah istighfar. Yang ada doa, alhamdulillah, subhanallah, pulang sampai ke Jakarta. Beli tiket enggak? Enggak. Pesan tiket enggak? Enggak. Yang beli siapa? Panitia. Kapan belinya? Wallahu a'lam. Karena api begitu masuk, panitia mungkin pulang atau tanpa beli. Makanya istighfar. Kepada nanti coba. Pokoknya pengen makan apa deh? Astagfirullahaladzim. Depan warung Pak De. Astagfirullahaladzim. Pengen apa kira-kira? Pengen apa? Sebut aja. Ya Allah. Pengen apa kira-kira biasanya Pak De? Hah? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, gorengan. Astagfirullah. Gorengan. Astagfirullah. Langsung Pak De yang keluar. Nih cara gorengannya. Langsung kasih. Karena tahu pasti nggak punya uang lagi dia. Dan Allah tahu cara. Dan ambil dari sifat benar. Abi pas makan di pecel lele di Argo, dekat Masjid Argo. Abi makan waktu itu sama siapa ya? Sama santri lah kalau nggak salah. Begitu makan, yang ada kucing. Ada kucing di bawah Abi. Di sini ada kucing juga. Loh, begitu mau bayar, tiba-tiba penjual ini ngomong, Ustaz, sudah ada yang bayar. Mana orangnya? Baru saja pulang tadi. Astagfirullah. Alhamdulillah. Sering-sering ya Allah. Yang tadi keluar, Abi ingat namanya, wajahnya tahu, mesti orang itu. Namanya Kiai Heri. Itu obat, tapi gak juga dia pas selesai makan bayar, saya kira beliau bayar sendiri kan, ternyata apa dibayarin? Ya Allah, tuh coba dibayarin. Kemudian kemarin dia masuk di Simpang Raya yang gede besar sekali di Margonda, masyarakat pada Simpang Raya, tapi dia aja ibu-ibu semua, Bu Seno, Ibu Yati, ibu lah, pesan silakan. Semua di meja, kasih di meja, penuh dengan makanan, lauk apa saja.
Alhamdulillah gratis nggak bayar. Akhirnya Abi nyoba sama istri yang yuk makan sana dengan istighfar gratis ya. Buat semuanya makan. Alhamdulillah begitu masuk gratis nggak bayar sama sekali. Malah silakan Pak, silakan. Senang mereka, silakan Pak, silakan. Setiap masuk uang di mana saja gratis dengan istri laksanakan ya, praktekkan, amalkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Yang belum, yang nggak jamaah tadi mas berdiri, yang jamaah. Abadi kemana Abadi? Nggak pernah kelihatan. Abadi nanti pindahin kamar sini ya, Mbak. Sini, biar gampang. Panggil itu pengurus masjid. Nur Abadi. Baik, sudah jam 8. Lanjut hadis berikutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.